Halo anak-anak, hari ini kita akan mempelajari struktur dan fungsi organ vegetatif pada tumbuhan. Masih ingatkah kamu bahwa tumbuhan berpembuluh memiliki organ tubuh vegetatif dan generatif? Apakah bagian tubuh tumbuhan sama dengan bagian tubuh manusia? Organ tubuh pada tumbuhan tidak sama dengan organ tubuh pada manusia. Adapun organ tubuh vegetatif pada tumbuhan ada daun, batang, dan akar. Sedangkan organ tubuh generatifnya ada bunga, buah, dan biji. Yang akan kita bahas kali ini adalah organ tubuh vegetatif pada tumbuhan. Kita mulai dari akar. Apa ya fungsi akar bagi tumbuhan? Nah, fungsi akar bagi tumbuhan yaitu untuk menyerap unsur hara dan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Akar pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu akar serabut pada tumbuhan monokotil dan akar tunggang pada tumbuhan dikotil. Contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut yaitu ada kelapa, padi, dan jagung. Sedangkan tumbuhan yang memiliki jenis akar tunggang yaitu pohon-pohon besar seperti mangga, pir, dan apel, serta umbi-umbian yang menyimpan cadangan makanannya pada akar seperti wortel dan lobak. Apakah semua jenis tumbuhan memiliki akar yang berada di dalam tanah? Tidak ya, karena tidak semua akar berada di dalam tanah. Contohnya, akar pada tanaman sirih yang disebut dengan akar pelekat. Kemudian ada akar pada pohon beringin yang disebut dengan akar gantung, akar pada pohon pandan dan bakau yang disebut dengan akar tunjang, dan akar pada tanaman bogem yang disebut dengan akar lutut. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah organ vegetatif yaitu batang. Batang berfungsi sebagai tempat transportasi dan untuk menyokong bagian-bagian yang ada di atasnya. Batang pada tumbuhan terbagi menjadi dua. Batang beruas terdapat pada tumbuhan monokotil dan batang tidak beruas atau ruasnya tidak jelas yang terdapat pada tumbuhan dikotil. Contoh tumbuhan yang memiliki batang beruas yaitu ada tebu dan bambu. Sedangkan tumbuhan yang memiliki batang tidak beruas atau ruasnya tidak jelas adalah pohon kapas, pohon singkong, dan pohon karet. Selain pada akar, tumbuhan juga dapat menyimpan cadangan makanan pada batang. Ada beberapa contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada batang, yaitu ada rimpang, jenis kunyit, ada kentang, tebu, dan pohon sagu. Berikutnya yang akan kita bahas organ tubuh vegetatif pada tumbuhan yaitu daun. Kamu tentu sering melihat daun bukan? Nah, daun ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis, tempat bernapas pada tumbuhan, dan penguapan air. Coba kamu perhatikan, terdapat banyak jenis daun pada tumbuhan, dibedakan berdasarkan pertulangan daunnya. Jenis pertulangan daun pada tumbuhan monokotil ada melengkung yang terdapat pada daun teratai dan eceng gondok, kemudian sejajar yang terdapat pada daun tebu dan jagung. Selanjutnya, pertulangan daun pada tumbuhan dikotil, yaitu menyirip, yang terdapat pada daun mangga, jambu, dan nangka. Dan pertulangan daun menjari, yang terdapat pada daun pepaya dan singkong. Pada daun tumbuhan hijau, terdapat kloroplas yang berisi zat hijau daun atau klorofil. Klorofil, cahaya matahari, karbon dioksida, dan air dimanfaatkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Secara sederhana, daun menyerap karbon dioksida dari udara, menyerap air melalui akar, kemudian menangkap energi berupa cahaya matahari, dan bereaksi kemudian membentuk oksigen yang dilepaskan kembali ke udara dan menghasilkan glukosa atau gula yang dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya untuk membahas organ generatif pada tumbuhan.